Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Waj'alni min ibadika sholihin. Baik, kita akan lanjutkan perkuliahan kita ya. Setelah minggu lalu kita baca tentang teori tentang Arduino dan lain sebagainya. Maka mulai minggu ini kita akan mencoba untuk praktek ya, praktek Arduino. Jadi saya harapkan Anda semua memiliki Arduino, boleh membeli, boleh meminjam dari kakak tingkat kalian yang sudah selesai skripsinya, mungkin digantiin lah seperti itu, boleh. Karena ini penting, Anda harus mencoba ya, setiap orang ya. Nanti ini akan bermanfaat juga untuk tugas akhir di mata kuliah kita dan bisa jadi untuk skripsi Anda nanti jika Anda memilih tentang topiknya IoT ya. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa Arduino board ya. Oke. Yang pertama di sini saya punya apa ini? Nggak kelihatan lagi. Oke, Uno. Gini aja deh. Saya punya Arduino Uno. Saya akan ganti kameranya. Oke, ya di sini, nggak kelihatan juga. Sebentar. Nah, oke, saya punya Arduino ya Uno. Ini serinya Arduino Uno. Di sini cukup kecil ya. Di sini kita punya beberapa pin saja. Di sini ya, ini sudah ada eh, sistem on chip, ada CPU-nya, ada memorinya. Di sini ya ini seperti eh, microcontroller lah, microcontroller. Jadi kayak komputer tapi dia fungsinya spesifik ya. Nanti kita bisa program di sini. Kita bisa masukkan di sini programnya ya melalui Arduino IDE. Oke. Kemudian jika Anda membutuhkan perangkat Arduino yang lebih besar lagi, misalnya lebih besar prosesornya, memorinya, dan lebih banyak pinnya. Nah, ini ada seri namanya Arduino Mega, mana tulisannya. Nah, itu terbalik ya. Ini Mega. Nah, ini Arduino Mega 2560 ya. Seperti yang Anda bisa lihat di sini ya. Di sini pinnya lebih banyak ya, lebih banyak pinnya. Kemudian di sini juga lebih besar secara fisik ya. Dan memang dia secara sistem itu juga lebih besar untuk CPU-nya, kemudian RAM-nya juga lebih besar dan dia juga bisa menampung program dengan kapasitas yang lebih besar lagi ya. Jadi ini perbandingannya ya. Ini yang seri Uno dan ini yang seri Mega ya. Oke. Jadi saya sarankan Anda eh, bisa membeli atau meminjam Arduino board ini dan Anda harus praktek. Usahakan Anda praktek karena ini sangat penting sekali ya untuk Anda. Oke. Nah, sementara mungkin Anda belum beli, maka kita bisa menggunakan simulator ya, simulator tapi tetap saya menyarankan Anda untuk memiliki hardware-nya ya karena akan beda feel-nya nanti. Feel-nya akan beda dengan kita menggunakan simulator meskipun simulator ini sudah sangat bagus sekali ya. Sudah sangat mirip dengan kondisi yang realnya, tapi tetap saja dia simulator ya. Feel-nya kurang dapat. Oke, simulatornya adalah kita akan pakai yang namanya Tinkercad ya. Tinkercad ya. Anda cari Tinkercad di sini. Oke. Ya, di sini udah Tinkercad ya. Kebetulan saya sudah login ya. Di sini saya sudah login, jadi sudah langsung muncul nama saya di sini. Kemudian kemarin saya sudah coba-coba bikin ya. Nah, bagi Anda yang mungkin baru pertama kali mengganti Tinkercad, silahkan Anda login. Saya sarankan menggunakan email dari kampus saja ya. Gunakan email kampus. Oke, kemudian setelah Anda login, apa yang harus dilakukan ya? Di sini Tinkercad ini sebenarnya bukan hanya tools untuk Arduino ya, tapi dia juga bisa kita gunakan untuk menggambar 3D ya. Cuman kali ini kita akan fokusnya ke Arduino ya, ke Arduino. Maka di sini kita bisa pilih yang di sirkuit ini
sirkuit ini ya. Ini yang kemarin sudah saya coba buat. Oke, kita akan coba jelajahi dulu menu-menunya. Ya, di sini kita bisa buat 3D design, bisa buat sirkuit, kemudian buat code block ya. Nanti ini menarik, code blocknya menarik ya. Kemudian kita bisa lihat di galeri dari community, dari orang yang sudah membuat di sini. Ini semuanya di-share, open. Jadi Anda boleh berkontribusi, Anda boleh memodifikasi yang ada di sini. Ya, itu boleh. Karena di sini sifatnya adalah open. Kemudian di sini juga ada banyak project-project ya. Di sirkuit ada project-project yang seperti ini, ada hand following car ya. Kemudian di sini ada wah macam keren-keren projectnya. Itu ya. Kemudian di sini ada classroom ya. Sebenarnya di sini kita bisa kuliah melalui ini juga. Dia menyediakan semacam LMS ya. Ya, dan kemudian di sini ada eh, resource-nya, ada learning center dan lain sebagainya. Oke, ya. Sekarang kita akan kembali ke Tinker dan kita ke sirkuit. Ya, sirkuit. Kemudian di sini kita bisa start tinkering atau join class. Ya, nanti rencananya saya akan buka kelas di sini, cuman sampai sekarang masih belum belum sempat ya. Jadi kita start tinkering aja dulu. Oke, start tinkering di sini kita kembali ke yang halaman tadi ya, yang awal tadi ya. Oke, kemudian di sini kalau Anda butuh tutorial, Anda bisa klik di sini. Dicari di all tutorial. Tutorialnya Anda mau belajar apa? Ya, kita fokusnya di sirkuit ya, di Arduino ya. Nah, nanti di sini Anda bisa belajar banyak di sini. Oke, kemudian kita klik di menu desain, kemudian di sirkuit ya, karena kita akan menggunakan Arduino ya. Oke, kemudian di sini sudah ada beberapa project yang kemarin sudah sempat saya bikin ya. Oke, untuk membuat baru kita bisa klik create di sini. Create, kemudian sirkuit. Create dan sirkuit. Oke. Nah, akan muncul halaman seperti ini ya, akan muncul halaman seperti ini. Kemudian di sini kita bisa menambahkan komponen-komponennya dari halaman yang di sebelah kanan ya. Ada komponennya di sini bisa bisa, bisa pilih basic atau all atau banyak banyak hal ya di sini ya. Oke, kita sementara pakai basic dulu. Basic dulu ya, defaultnya dia. Kemudian kita tambahkan Arduino Uno R3. Nah, seperti ini. Oke, ini kita namakan misalnya namanya Uno atau namanya Arduino. Arduino. Oke, Arduino. Kemudian kita kasih breadboard small. Nah, breadboard ini atau papan roti ya bahasa Indonesianya ya. Papan roti ini adalah tempat kita untuk menancapkan komponen-komponen nantinya. Jadi ini kita gunakan untuk desain. Nanti kalau sudah jadi, baru kita akan pindahkan ke namanya PCB, eh, printed circuit board. Nah, gitu ya. Jadi yang jalurnya udah dibikin-bikin. Kalau di breadboard ini jalurnya kita pakai kabel jumper-jumper seperti itu. Sampai kita ketemu dengan desain yang sudah baik, maka nanti kita bisa buat PCB-nya, ya. Oke, sekarang kita pakai ini dulu ya. Nah, Anda perhatikan bentuknya dari breadboard ini ya. Ini sama dengan reelnya. Ini kebetulan saya juga punya reelnya. Anda bisa lihat di maaf, Anda bisa lihat di sini ya, ini ya. Nah, ini sama ya. Ini yang versi yang kecil, kemudian saya juga ada versi yang panjang. Nah, seperti ini. Ya, ini yang kecil. Ya, ini kecil sama yang panjang, sama saja ya. Yang perlu Anda perhatikan adalah layoutnya. Layoutnya ya. Anda lihat di sini layoutnya. Kalau saya mouse over di sini, maka yang hijau-hijau ini dia terhubung, tersambung. Jadi yang pin 2 yang paling atas ini dia tersambung secara diagonal. Ada minus, ada plus. Biasanya ini digunakan untuk eh, power ya. Minus di sini, plus sini harus sebaliknya. Sebenarnya bebas saja sih. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman yang penting Anda ketahui adalah ini dia terhubung secara diagonal. Ya, diagonal. Sedangkan yang ini dia terhubung secara vertikal. Ya. Nah, jangan sampai salah ya. Ini terhubung secara vertikal. Kemudian dia terputus di tengah. Jadi yang blok A, B, C, D, E dan F, G, H, I, J ini tidak terhubung ya. Jadi dua blok ini tidak terhubung. Jadi dia sama-sama
terhubung secara vertikal, tapi ini tidak terhubung. Gunanya apa? Nanti komponennya kita akan letakkan di tengah-tengah sini, agar tidak saling terhubung kakinya nanti. Ya, begitupun yang bawah, ini juga terhubung secara diagonal untuk plus dan minusnya. Ya, jadi sekali lagi, yang bagian bawah dan atas ya itu secara diagonal, yang tengah secara vertikal tapi tidak terhubung. Oke, layoutnya seperti itu ya. Kemudian kita akan coba dulu ya si Arduino-nya. Biasanya pertama kali kita beli, kita akan testing. Testingnya kita akan pakai apa? Kita akan pakai program ya. Programnya eh, kalau di Arduino IDE sudah ada sih. Ya, di sini kita klik code di sini ya. Nah, code-nya kita bisa pakai blok di sini, blok, atau kita pilih saja yang teks ya. Code-nya kita pakai yang teks ya, biar Anda nggak bingung nanti. Oke, by default ini adalah kode program untuk apa namanya Blink ya, Blink ya. Anda perhatikan di sini ada dua bagian utama, ada void setup, ada void loop ya. Perhatikan, void setup ini digunakan untuk melakukan setup, dan dia hanya di running, dijalankan sekali saja di awal ya. Sekali lagi, void setup itu hanya dijalankan sekali saja, sedangkan void loop yang ada dalam sini itu akan dijalankan berkali-kali ya. Jadi nanti kode program ini akan kita upload ke dalam Arduino-nya. Setelah itu ya dia jalan sendiri ya. Maka biasanya di void setup ini kita gunakan dia untuk apa namanya inisialisasi. Misalnya, oh nanti kita mau pin ini jadi input, pin ini jadi output, dan lain sebagainya. Nah, itu di void setup. Kemudian setelah datanya kita dapat dari input tadi, kita mau apain di sini? Di void loop. Ya, oke. Tambah lagi ke kode program ini. Di sini ada pin mode LED built-in. Ya, di sini ada LED built-in. Ini LED built-in. Ada LED built-in-nya. Itu dia sebagai output. Ya, jadi di sini ada, nanti ini akan menyala. Ya. Kemudian kita buat digital write LED built-in yang ini tadi high. High itu dia menyala. Kemudian delay ya 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi dia akan menyala selama 1 detik. Kemudian dia low. Low itu dia akan mati. Mati selama 1 detik dan akan diulang terus. Menyala 1 detik, mati 1 detik, menyala 1 detik, mati 1 detik. Terus seperti itu ya. Oke, kita akan coba start simulation. Ya. Oke. Ya, dia akan dicolokin seperti ini ya. Dia on, menyala, dan ini Anda perhatikan LED-nya dia nyala 1 detik, mati 1 detik. Oke. Nah, jadi artinya Arduino kita bekerja. Itu nggak rusak. Nah, itu intinya. Biasanya gitu sih ya. Pak, bagaimana kalau saya ingin nyala 2 detik? Oke, kita stop simulation. Tinggal ganti saja di sini menjadi 2 detik, yang ini jadi 2 detik. Maka kita start simulation lagi ya. Jadi dia kode program ini akan dikompil ke dalam bahasanya si Arduino, kemudian diupload ke dalam memorinya Arduino untuk dijalankan. Ya, maka sekarang harusnya LED-nya akan menyala 2 detik dan mati 2 detik. Nah, 2 detik mati 2 detik. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ya, tetap 2 detik. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan LED. Ya, kita akan coba tambahkan LED di breadboard-nya ini. Bagaimana kita menggunakan pin ini sebagai apa namanya digital output. Oke. Jadi sampai di sini dulu untuk testing Arduino-nya ya. Selanjutnya kita akan coba merangkai rangkaian sederhana dengan menggunakan Arduino. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.